Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik, masuk semua ya anak-anak. Jadi, hari ini kita akan belajar apa sih? Iya benar, hari ini kita akan belajar mengenai 5 sifat cahaya. Tapi sebelum kita belajar mengenai sifat-sifat cahaya, alangkah baiknya kita membuka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, karena sudah berdoa, dan kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Tapi sebelum itu ada yang ingin Ibu tanyakan. Apa sih yang akan terjadi jika kita mengarahkan senter ke cermin datar? Iya betul, cahaya yang kita arahkan ke cermin akan memantul. Nah, berdasarkan pernyataan tadi, dapat kita simak penjelasannya melalui video berikut. Ibu harap kalian menyimak video yang akan Ibu tampilkan dengan baik ya anak-anak. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu mercusuar di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Coba lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau, pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan baur. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, sama besar, dan terbalik antara sisi kanan dan kirinya. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian ada cermin cekung atau konkav, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya bergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin cembung atau konveks, bersifat menyebarkan cahaya atau disardan. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung digunakan pada kaca spion atau cermin di tikungan jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Pernahkah kamu salah mengira kedalaman kolam renang? Dari atas, kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiaskan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan aspal pada siang hari yang panas. Namun saat didekati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dekat permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan terbentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah turun hujan? Iya, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih.
Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari berpisah dan terurai menjadi Meiji-Kuji-Junio karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan. Baik, setelah menonton video tadi dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Jadi cahaya ini dapat merambat lurus. Contohnya yaitu cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela jendela atau pintu dan menghasilkan pola lurus pada lantai. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan ini contohnya yaitu pada saat kita bercermin, di mana bayangan kita akan tampak pada cermin. Yang ketiga yaitu cahaya menembus benda bening. Jadi cahaya ini dapat menembus benda bening atau benda yang transparan. Contohnya yaitu seperti cahaya matahari yang menembus kaca sehingga dapat menerangi ruangan. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jadi arah cahaya ini dibelokkan ketika melewati dua medium berbeda kerapatannya. Contohnya saat kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Ini hanya pensil sebagian ya, tidak seluruhnya pensil terkena air, tapi sebagian pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka pensil itu akan terlihat seperti pensil patah. Lalu yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Jadi cahaya ini diuraikan, contohnya yaitu ketika saat hujan kita dapat melihat pelangi. Itu dimana cahaya matahari diuraikan dengan saat melewati air hujan sehingga menghasilkan pelangi. Nah, pelangi itu adalah contoh cahaya yang diuraikan. Jadi itu tadi merupakan materi mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan membagikan lembar yang berisi materi. Bisa kalian baca dulu ya anak-anak. Baik, setelah Ibu menyampaikan materi mengenai sifat-sifat cahaya, Ibu akan membagikan LKPD untuk membuktikan sifat-sifat cahaya itu. Nah, dalam LKPD tersebut terdapat 3 percobaan di mana kita akan mencari tahu sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, dan yang ketiga cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat merambat lurus ini kita menggunakan senter dan juga kertas berlubang. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita akan menggunakan senter dan juga cermin datar. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Kita akan menggunakan gelas berisi air dan juga pensil. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan berdiskusi dengan anggota kelompok. Apabila ada yang kurang dimengerti atau sulit dipahami, dapat ditanyakan kepada Ibu. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah, baik. LKPD-nya dapat dikumpulkan. Ibu akan memilih salah satu kelompok untuk maju ke depan. Baik, untuk kelompok 3 diharapkan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 3 yang sudah memberikan presentasinya atau menyampaikan presentasinya dengan sangat baik. Kepada kelompok 3, terima kasih banyak dan kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, mungkin untuk menambah pemahaman materi kita, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada setiap siswa. Harap dikerjakan dulu ya anak-anak. Apabila sudah selesai, harap dikumpulkan. Ibu berikan waktu sekitar 10 menit untuk menjawab soal evaluasinya. Baik, apakah sudah selesai soal evaluasinya? Jika sudah, dapat dikumpulkan kembali. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami? Baik, alhamdulillah jika dapat dipahami dengan baik. Ibu harap pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu harap juga kalian dapat belajar lebih lanjut mengenai sifat-sifat cahaya ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan berikutnya atau pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.